Selamat berjumpa kembali pada channel YouTube Suryaman Ami Priyono ya. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang bagaimana cara membaca secara cepat ya alat ukur Vernier Caliper atau jangka sorong. Nah, pada prakteknya di lapangan, jangka sorong yang digunakan itu ada 3 jenis. Yang pertama, untuk jangka sorong dengan ketelitian 0,1 mm. Ya, kemudian yang kedua, jangka sorong dengan ketelitian 0,05 mm. Ya, ini dia. Jangka sorong dengan ketelitian 0,05 mm ya. Ini ya, ini enggak kelihatan. Oke, ini dia. Jangka sorong dengan ketelitian 0,05 mm ini ya. Nah, ini dia 0,05 mm. Kemudian jangka sorong yang ketiga itu jangka sorong dengan ketelitian 0,02 mm. 0,02 mm itu terlihat dari ini ya, yang tertera pada bagian ujung batang jangka sorong. Nah, sering di lapangan ketika kita menggunakan alat ukur jangka sorong, angka yang tertera untuk menunjukkan tingkat ketelitiannya ini itu hilang atau karena korosi itu tidak terbaca, sehingga seorang pengguna itu kadang-kadang kesulitan untuk menentukan ini ketelitian berapa jangka sorong yang digunakan dia ini. Nah, kekeliruan dalam penentuan tingkat ketelitian itu bisa juga menunjukkan kekeliruan pada hasil pengukuran. Jadi untuk ketelitian 0,05 mm itu kita lihat, jadi jangka sorong itu ada skala utama ya. Skala utama ini pada bagian main scale ya, main scale atau skala utama ini pada bagian atasnya. Kemudian ada skala nonius yang ada di bawah ini, yang berada pada bagian yang bergerak ini ya. Nah, tingkat ketelitian itu dilihat dari berapa banyaknya skala yang ada pada skala nonius, berapa garis yang ada pada skala nonius ya. Kalau untuk tingkat ketelitian 0,05, kita hitung garis yang ada pada skala noniusnya itu berjumlah 20 skala. Ya, dari 0, 1, 0 setengah, 1 setengah, 2 setengah. Nah, itu sampai dari 0 sampai ke 10 ini, itu jumlahnya 20 skala. Ya, jadi kalau ada 20 skala pada skala noniusnya, berarti tingkat ketelitiannya adalah 0,05 mm. Berbeda dengan untuk tingkat ketelitian 0,02 mm ya. Untuk tingkat ketelitian 0,02 mm pada bagian skala noniusnya itu, skalanya ini, garis skalanya ini itu berjumlah 50. Berjumlah 50 skala nonius. Kenapa lebih banyak? Karena tingkat ketelitian 0,02 ini menyajikan hasil pengukuran yang lebih presisi, yang lebih akurat ya, sehingga skala garis pada skala noniusnya ini lebih banyak ya. Oke. Baik, sebelum kita lanjutkan bagaimana cara cepat membaca alat ukur jangka sorong tadi atau Vernier Caliper, ada baiknya kita mengenal dulu bagian-bagian dari jangka sorong. Jadi bagian pertama itu ada outside jaws ya, atau rahang luar. Rahang luar ini terdiri dari dua bagian. Yang pertama ya itu bagian tetap ya, bagian tetap. Oke, sorry. Yang pertama bagian tetap, ini dia bagian tetap ya. Yang kedua bagian yang bergerak. Ini bagian yang bergerak. Oke. Ya, kemudian ada rahang dalam atau inside jaws ya, atau inside jaws. Rahang dalam itu ini dia. Rahang dalam itu di bagian ini ya. Tetap ada juga bagian yang tetap ya. Konstruksinya terdiri dari bagian yang tetap ini, kemudian ada juga bagian yang bergerak ini. Kemudian bagian jangka sorong yang ketiga yaitu depth bar ya. Depth bar itu ini atau bilah kedalaman. Fungsinya untuk mengukur kedalaman satu benda kerja ya, yang tidak dapat dijangkau oleh alat ukur biasa. Ya. Baik, berikutnya bagian jangka sorong berikutnya yaitu ada skala utama. Skala utama itu yang ini ya. Skala utama itu ditunjukkan oleh garis-garis yang ada pada bagian atas, bagian bawah ya. Ini dia skala utama. Ini menunjukkan angka 0, 1, 2 sampai 15 di sini.
Nah, satuan dari skala utama itu dalam milimeter. Nah, ada beberapa tipe jangka sorong yang menyediakan satuan skala utama itu dalam inci. Nih, yang dia bagian atas ya, yang inci. Tapi kebanyakan kita menggunakan satuan milimeter ya. Berikutnya yaitu ada skala geser atau skala nonius. Skala nonius itu berada pada bagian jangka sorong yang bergeser, yang bergerak ini tadi. Nah, ini dia skala nonius. Ini ya. Seperti yang saya jelaskan di awal tadi bahwa skala nonius itulah yang membedakan tingkat ketelitian jangka sorong. Kemudian pada bagian berikutnya ada clamp screw. Ya, ini clamp screw. Clamp screw ini fungsinya ini clamp screw ya. Oke, ini clamp screw. Clamp screw ini fungsinya sebagai skrup pengunci agar tidak bagian slidernya tidak bergeser, kita kunci dengan menekan mur pengunci ini tadi. Oke, sehingga hasil pengukurannya lebih akurat dan dia tidak bergeser. Ya, itu dia bagian-bagian jangka sorong. Baik, sebelum digunakan ada beberapa pedoman penggunaan yang harus diterapkan ya pada jangka sorong sehingga hasil pengukuran itu lebih presisi. Yang pertama, kita bersihkan jangka sorong ya untuk menghilangkan jelaga-jelaga yang mungkin timbul sehingga mempengaruhi pembacaan hasil pengukuran ya pada bagian rahang dalam dan rahang luarnya tadi ya. Nah, kemudian yang kedua, kita cek keakuratannya dengan cara mengkalibrasi jangka sorong itu sendiri. Caranya adalah dengan merapatkan kedua rahang, kemudian kita lihat kerapatannya ya, kerapatan pada kedua rahang dalam dan rahang luarnya ini tadi. Jangka sorong yang masih presisi itu tidak menunjukkan adanya celah ya, celah. Dan hal ini dibuktikan ya dari kondisi garis pada skala utama yang sejajar dengan garis pada skala nonius. Baik ya, sekarang kita masuk ke tahap pembacaan hasil pengukuran pada jangka sorong ya. Kita yang pertama menggunakan jangka sorong dengan tingkat ketelitian 0,05. Di sini kita ada benda kerja yaitu piston. Kita gunakan jangka sorong untuk mengukur berapa diameter luar piston ini. Walaupun pada kenyataannya nanti kita menggunakan mikrometer. Mikrometer itu tingkat ketelitiannya lebih tinggi sehingga menjadi alat ukur yang pas untuk mengukur diameter luar piston ya. Tapi kita di sini menggunakan jangka sorong untuk pembacaannya. Nah, baik. Ketika rahang luar tadi sudah dilakukan pengukuran ke diameter luar piston ya, kemudian kita kunci clamp screw-nya tadi, kemudian letakkan kembali alat benda kerjanya piston ya. Kita letakkan kembali piston. Nah, sekarang kita baca berapa hasil pengukuran pada jangka sorongnya ya. Di sini dapat terlihat garis pada skala utama ya, saya menggunakan alat bantu pulpen. Garis pada skala utama ini menunjukkan angka berapa. Yang pertama adalah berapa garis yang berhimpit pada garis 0 skala nonius ya. Oke. Ini dia. Nah, ini tadi berapa skala yang berhimpit pada titik 0 pada skala utama. Jadi di sini ini angka 5 menunjukkan pengukuran ini dalam satuan milimeter ya. Angka 5 ini menunjukkan pengukuran 50, kemudian sebelahnya 51, 52, 53, 54 ya. Jadi pengukuran pembacaan pada skala utama itu menunjukkan angka 54 mm karena garis pada skala nonius yang menunjukkan angka 0 berhenti tepat pada angka antara 54 dengan 55 ya, tapi yang hasil pengukuran yang kita baca adalah 54 mm ya, 54 mm itu pada skala utamanya. Nah, karena jangka sorong itu memiliki dua nilai skala, yaitu skala utama dan skala nonius, maka yang berikutnya adalah kita ukur berapa skala noniusnya ya. Skala noniusnya itu cara membacanya adalah kita melihat garis pada skala nonius yang berhimpit dengan garis pada skala utama ya. Nah, di sini saya mempunyai cara membaca yang cepat ya. Cara membacanya gini. Kita lihat titik 0 ini berhimpit ke bagian
mana pada skala utama? Kalau berhimpit ke bagian yang tengah arah ke bawah atau arah ke sebelumnya, arah ke 54 tadi ya, itu titik yang berhimpit itu sebaiknya kita lihat itu pada bagian angka bertuliskan 5 ke bawah yang berhimpit tadi, bagian yang berhimpit. Tapi kalau garis skala nonius lebih cenderung mendekat ke skala di atasnya, dalam hal ini 55 mm, maka garis berhimpit tadi kita lihat dari mulai angka 5 ke atas. Gitu. Itu trik pembacaan yang cepat ya. Nah, kalau kita lihat di sini ya. Kalau kita lihat di sini, nah ini kita lihat di sini ya. Ini pembacaannya. Sorry ya. Nah, kalau kita lihat di sini, oke. Kalau kita lihat di sini yang berhimpit dengan skala nonius yang berhimpit dengan skala utama itu berada pada skala setelah 6. Ya, setelah 6. Jadi kalau kita hitung di sini 0, 0,05, 0,1, 15, 2, 25, 3, 35, 4, 45, 5, 55, 6, 65. Jadi hasil pengukurannya tadi skala nonius 54 mm ditambah 0,65 mm. Jadi 54,65 mm. Itu ya pemirsa sekalian ya. Itu trik pertama ya, cara membaca cepat. Kemudian trik yang kedua, untuk jangka sorong dengan tingkat ketelitian 0,05 ini ya, dengan tingkat ketelitian 0,05, pastikan hasil pengukurannya itu kelipatan 5 di belakang komanya tadi ya. Misalnya hasil pengukurannya itu seperti yang kita dapati dari pengukuran diameter luar piston itu tadi 54,65 mm. Hasil pengukurnya kelipatan di belakang koma itu kelipatan 5. Kemudian misalnya 54,65, 54,70, 54,75, 54,780, terus kelipatan 5 dia. Itu cara cepatnya biar kita nggak salah ya. Nah sebaliknya, kalau nanti kita menggunakan jangka sorong dengan tingkat kelitian 0,02 ini ya, seperti ini ya, itu hasil ukurannya nggak pernah kelipatan 5, tapi hasil pengukurannya selalu kelipatan 2 gitu. Nah, jadi di sini cara-cara simple yang membuat hasil pengukuran kita itu akurat ya. Nah itu tadi untuk pembacaan jangka sorong dengan tingkat ketelitian 0,05 mm. Berikutnya kita akan menggunakan jangka sorong dengan tingkat ketelitian 0,02 mm ini ya. 0,02 mm itu pada skala noniusnya ada 50 skala ya. Cara membacanya kita menggunakan diameter luar piston tadi sebagai objek pengukuran ya. Ini Oke, kemudian kita kunci bagian clamp screw-nya. Oke. Nah, ini kita letakkan kembali. Ya, kita kunci tadi bagian clamp screw-nya. Oke. Sekarang kita lihat hasil pengukuran ya. Kita lihat pertama berapa garis yang ditunjukkan oleh skala utama. Skala utama ini bagian yang atas mulai dari 0, 1 mm, 2, 3 mm, 4, 5 mm, angka 1 menunjukkan 10 mm, angka 2 menunjukkan 20, 3 30, 4 40, 5 menunjukkan 50 mm. Kemudian berapa angka pastinya itu kita lihat dari celah yang ditunjukkan oleh titik 0 pada skala nonius ya. Berarti di sini 50 mm, 51, 52, 53, 54 mm. Jadi skala utamanya itu 54 mm ya. Nah, sekarang berapa tingkat keakuratannya? Untuk mengukur tingkat keakuratannya, kita ukur pada bagian skala nonius. Garis pada skala nonius yang berhimpit dengan garis pada skala utama ya. Nah, agar kita nggak bingung mana garis yang berhimpit pada skala nonius dengan skala utama, kita langsung lihat dari sini. Dari titik 0 tadi, kira-kira dari titik 0 skala nonius dia lebih condong, lebih berat ke angka 54 mili atau ke 55 mili. Nah, kalau pada hasil pengukuran ini dia lebih condong ternyata ke 54 mili.
Kalau lebih condong ke 54 mili ini, artinya dia tidak sampai setengah antara 54 dan 55 mm. Garis yang berhimpit itu, yang kita lihat itu dari 5 ke bawah. Nggak perlu 5 ke atas, karena itu hanya akan buang-buang waktu. Ya. Jadi kita lihat dari angka 5 ke bawah, di sini kita lihat ya, mana garis yang paling berhimpit. Oke, kameranya kita paskan terlebih dahulu. Mana yang paling berhimpit? Yang paling berhimpit ini ya. Ini ya. Nah, ini yang paling berhimpit nih. Nih. Nah, ini berarti kita hitung ya. Satu skala ini 2 skala setelah angka 4 ya pada skala Nonius. Pada skala Nonius ya. Oke, berarti kita hitung dari mulai 0, 0,02, 0,04, 0,06, 08, 1, 1,2, 0,12, 14 dan seterusnya. Kemudian ketemulah di sini 0,4, 0,42, 0,44. Ya. 0,44. Jadi hasil pengukurannya kita tambahkan skala utamanya tadi 54 mm tambah skala Noniusnya 0,44 mm. Jadi totalnya itu 54,44 mm. Itu dia. Seperti saya utarakan tadi bahwa jangka sorong dengan tingkat ketelitian 0,02 mm, maka hasil pengukurannya, pembacaannya itu kelipatan 2, tidak pernah kelipatan 5. Jadi itu kita pahami dulu biar kita nggak keliru.